Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga iringan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini pembahasan yang sangat penting sekali, berkaitan dengan ibadah rutinitas kita, ibadah salat. Akan soal syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya atau sunnah-sunnahnya. Tapi kita akan membahas lebih kepada rahasia di balik bacaan-bacaan dalam salat. Kenapa sangat penting kita mengetahui bacaan salat dari awal, dari takbir sampai salam? Karena kalau kita memahami setiap bacaan yang kita baca, baik ketika berdiri, maka ini bisa menambah kekhusyuan salat kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun mereka salat. Mungkin usia mereka sudah 60, 70 tahun, tapi tidak paham apa yang dibaca. Seolah-olah salatnya itu hanya mengikuti orang saja, atau mengikuti gerakan imam saja. Tentu bagi seorang muslim harus paham kenapa dia salat, dan kenapa kemudian bacaan-bacaan dalam salat itu saja. Tentu ada makna dan rahasia di dalamnya. Inilah pembahasan di malam hari ini. Kita akan menyingkap setiap kalimat di dalam salat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu pembahasan ini cukup panjang, saya minta sabar karena penting untuk kita bahas masalahnya. Kita tahu bahwa ibadah yang paling penting setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Karena salat ini menentukan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Kalau salat kita baik, maka semua amal ibadah yang lainnya dianggap baik. Tapi kalau salat kita buruk dan jelek, maka seluruh amalan yang lainnya pun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka salat menjadi awal yang pertama kali dihisab sebelum amal yang lainnya, karena dia yang menentukan. Kata Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuhu, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Sesungguhnya awal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah salat seorang hamba. Kalau salatnya baik, maka semua amal dianggap baik. Kalau salatnya buruk, maka semua amal dianggap buruk. Artinya kalaupun seseorang rajin berpuasa, rajin zakat dan sedekah, bolak baca Al-Quran, rajin bersilaturahim,
maka amalan-amalan ini tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan salat. Karena salat itu yang menentukan semuanya. Makanya kenapa kemudian salat itu dianggap tiang agama? Karena keberadaan tiang itu mengokohkan sebuah bangunan. Masjid ini bangunannya kokoh, lantai 2 dan 3 itu karena ada tiangnya. Coba tiangnya dirobohkan, apa tidak roboh masjid ini? Begitulah salat adalah tiang daripada agama. Selama tiang itu tegak, maka agama tegak. Tapi kalau tiang itu roboh, maka Islam pun ikut roboh bersama tiangnya. Tidak memperpanjang muqaddimah, kita mulai daripada takbir. Karena salat itu kan diawali dengan takbir, kalimat Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Lalu apa makna takbir Allahu Akbar itu? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Athir. Beliau mengatakan kalimat akbar itu ismu tafdhil, lafaz yang menunjukkan berlebihan. Diambil dari kalimat kabir dan diismu tafdilkan menjadi akbar. Artinya al-azimu dzul kibriya. Jadi kalimat akbar itu artinya Allah Maha Agung, Maha Besar, pemilik kesombongan. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Sifat sombong itu selendangku, kata Allah, dan keagungan itu adalah busanaku. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Maka siapapun yang merebut salah satu dari dua sifat itu, kulempar dia ke dalam jahannam. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Tidak ada yang boleh sombong di antara makhluk-makhluknya. Makanya ada doa yang selalu dibaca Nabi SAW, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan, mempunyai kerajaan penuh, serta kesombongan dan keagungan. Jadi ketika kita katakan Allahu Akbar, berarti kita ini kecil di hadapan Allah. Nabi SAW ketika menceritakan tentang perbandingan langit dengan bumi, kata Nabi SAW, kalau kita datang ke padang pasir yang luasnya sejauh mata memandang itu, dan kita menggunakan cincin di jari tangan kita, lepas cincin itu, letakkan di tengah padang pasir. Cincin itu ibarat buminya, padang pasir itu ibarat langitnya. Begitulah kecilnya bumi di hadapan langit. Itu bumi. Macam mana kita dengan bumi? Makanya kalau kita naik pesawat gitu ya, baru beberapa kaki di permukaan lautan, kita lihat dari kaca pesawat itu ke bawah. Lihat yang di bawah itu. Rumah yang sangat besar dilihat dari atas itu kecil sekali. Bahkan bandara yang sangat besar di atas pesawat itu kecil sekali. Semakin tinggi semakin kecil, semakin tinggi bahkan sampai tidak kelihatan. Macam mana kita yang di situ? Kita ini kecil dibandingkan bumi. Buminya saja dibandingkan langit kecil. Bahkan kalau seandainya langit digabungkan dengan bumi, kemudian dibandingkan besarnya dengan kursi Allah, maka Allah mengatakan wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Sama dengan kita meletakkan cincin di tengah padang pasir. Langit dan buminya itu cincinnya, padang pasir itu kursinya.
Dan kalau seandainya kita gabungkan kursi langit dan bumi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang pertama kali diciptakan, maka sama besarnya seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Kursi, langit, bumi itu cincinnya, arsy itu adalah padang pasirnya. Macam mana zat yang menciptakan itu semua? Allahu Akbar. Maka Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Makanya wajar keagungan dan kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti kita kecil di hadapan Allah. Jangan merasa sombong. Kita sedang menghambakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat Allahu Akbar itu kalimat yang sangat agung. Dalam sebuah hadis yang bercerita tentang akhir zaman, nanti kaum muslimin di akhir zaman akan meruntuhkan sebuah negara besar yang namanya Romawi, di mana kerajaannya separuh di daratan dan separuh di lautan. Dengan apa meruntuhkan kerajaan Nasrani di akhir zaman? Hanya dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Jadi ketika pasukan Al-Mahdil Muntadhar menyerang kota itu, tidak menggunakan senjata sama sekali, hanya dengan ucapan takbir Allahu Akbar yang pertama, maka sepertiga kerajaan runtuh. Takbir yang kedua, separuh kerajaan runtuh. Dan takbir yang ketiga, seluruh kerajaan runtuh. Itulah dahsyatnya kalimat Allahu Akbar. Ini bukan kalimat biasa Allahu Akbar itu, tapi kalimat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takbir itu bagian daripada syiar salat. Bagaimana orang sebelum salat dia mengumandangkan azan. Dalam azan apa yang dimulakan? Lafadznya Allahu Akbar. Setelah azan ada qomat. Apa yang dimulai lafadz qomat itu? Allahu Akbar. Setelah qomat ada salat. Apa yang dimulai lafadz salat? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu syiar dari syiar-syiar salat. Makanya takbir ini luar biasa kandungannya. Bahkan dipakai dalam beberapa masalah, beberapa perkara. Seperti umpamanya seseorang melihat hilal Ramadan. Di situ ada doanya kalau seandainya kita melihat bulan hilal dan besoknya masuk Ramadan. Apa lafaz yang diajarkan ketika kita melihat bulan besoknya Ramadan itu? Rasul mengatakan, bacalah Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Telah tampak hilal kepada kami. Ya Allah, dengan melihat hilal ini berikan keamanan, berikan keimanan, berikan keselamatan, berikan keislaman, berikan taufik, supaya kita mendapatkan empat-empatnya. Bahkan ketika kita berada di 10 awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Sampai Ibnu Umar masuk ke pasar bertakbir sehingga menggema takbir satu pasar. Bahkan ketika hari Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, bergema takbir. Bahkan ketika perang, Nabi SAW memulakan dengan takbir Allahu Akbar, dan itu bisa menciutkan keberanian musuh. Jadi takbir ini bukan lafaz biasa, tapi lafaz yang luar biasa karena dalamnya sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saat menyembelih hewan kurban, kita disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, dan begitu seterusnya. Setelah takbir, di situ ada doa iftitah. Doa iftitah, tentu lafaz doa iftitah
Banyak sekali lafaz yang diajarkan Nabi SAW. Macam-macam lafaz doa iftitah itu. Tapi ada doa iftitah yang disebutkan dalam sebuah riwayat, keluarkan Imam Muslim. Dijelaskan ketika para sahabat berkumpul di masjid. Idh qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang sahabat yang sedang salat. Kemudian dia membaca iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian selepas salat orang ini, Rasul bertanya, manil qail, siapa yang mengucapkan kalimat itu dalam salatnya? Faqala rajulun minal qaum, berkata seseorang yang berdoa kalimat itu dalam doa iftitahnya itu, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul yang membacanya. Maka Rasul mengatakan, ajibtulaha, sungguh menakjubkan kalimat yang kau baca itu. Futihat laha abwabus sama, kalimat itu telah membuka seluruh pintu-pintu dalam lapisan langit. Ketika mendengar ucapan itu, sahabat Ibnu Umar yang berada di dekat Nabi SAW mengatakan, fama taraktuhunna mundu an sami'tu Rasulullah SAW dzalik. Maka sejak itu aku pun tidak pernah meninggalkan lafaz itu sejak aku mendengar dari Nabi SAW. Jadi walaupun iftitah itu sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Baru setelah doa iftitah masuk kepada doa atau masuk kepada bacaan Fatihah. Dan ingat, bacaan Fatihah itu rukun. Dan saya nasihatkan, jangan tergesa-gesa membaca Fatihah. Kalau bisa kita belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena bacaan Fatihah ini yang mempengaruhi seluruh solat kita. Kenapa Rasul sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ada juga orang yang salat tapi masih berbuat keji, masih berzina, LGBT juga dia, atau masih melakukan kemungkaran, masih suka berdusta, menipu, riba dan yang semacamnya, padahal dia salat, Ustaz. Maka jawabannya, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam salatnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surah Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat secara lengkap yang pertama kali turun. Maksudnya lengkap ya, satu surat. Kalau tidak lengkap ya bukan Fatihah. Yang pertama kali turun ya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam masalah kenabian, kemudian Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir dalam masalah kerasulan. Tapi kan hanya 5 ayat saja, tidak secara lengkap. Tapi surah Al-Fatihah ini kalau kita ditanya surat apa yang pertama kali turun secara lengkap, maka kita katakan Fatihah. Tapi kalau tidak lengkap, ya kita katakan ala-ala kemudian Al-Mudaththir. Sama dengan surat yang terakhir turun secara lengkap adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kalau tidak lengkap ya Al-Baqarah, fattaqu yauman turja'una ila Allah. Artinya bahwa surat ini secara lengkap adalah yang pertama kali turun kepada Nabi SAW dan menjadi rukun daripada rukun-rukun salat. Bahkan tidak sah solatnya kalau tidak membaca Fatihah. Makanya Fatihah itu selalu dibaca setiap rakaat. Kalau surat kan sunnah saja, terkadang dibaca hanya rakaat pertama dan yang kedua kalau isya mungkin ya. Kemudian rakaat ketiga, yang keempat tidak perlu baca surat. Atau kalau maghrib baca surat pada rakaat pertama dan kedua, tapi rakaat ketiga tidak. Tapi kalau Fatihah menentukan sah dan tidaknya salat. Jadi kalau orang itu salat, dia baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Imran, bahkan seluruh surat dalam Quran dia baca, tapi tidak baca Fatihah, tidak sah salatnya.
Tapi kalau orang sholat tidak ada satupun surat yang dibaca, hanya Fatihah saja. Pamanya sholat isya tadi, antum sholat pamanya rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah. Tidak ada surat yang dibaca, sah sholatnya, sah. Karena bacaan Quran itu sunnah hukumnya, tapi Fatihah itu rukun. Makanya Fatihah ini luar biasa. Ada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang sangat bagus sekali ketika dia membahas tentang Madarijus Salikin, dalam kitabnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan Fatihah ini memiliki kandungan yang luar biasa. Pertama, dalam Fatihah ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal hati yang 3. Ingat, amal hati itu menentukan amal badan. Kalau amal hati tidak ada, maka percuma amal badannya. Dan rukun amal hati itu ada 3. Pertama, perasaan cinta. Yang kedua, perasaan takut. Dan yang ketiga, perasaan harap. Perasaan cinta disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Adapun perasaan takut, Allah katakan dalam surah Al-Anbiya 49, Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Sedangkan mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Adapun perasaan harap, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita jabarkan sedikit. Kenapa kita harus memiliki 3 perkara dalam salat ini? Pertama, cinta. Melaksanakan salat jangan karena keterpaksaan, tetapi tanamkan cinta. Sebab kalau ibadah dikarenakan cinta, maka pasti dia akan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Antum kalau cinta sama istri, apapun yang diminta istri pasti dikasih. Itulah perasaan cinta yang membangun kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Yang kedua, perasaan harap. Bahwa dalam salat kita ini kita berharap kita diampuni dosa-dosanya. Berharap bahwa dengan salat ini membawa pahala besar. Berharap dengan salat itu menghilangkan seluruh kesusahan. Bahkan berharap dengan salat ini kita mendapatkan jannatul ma'wa, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ibadah ada harapan, maka betul-betul kita akan mendapatkan kehusyuan. Sama seandainya analoginya seperti ini. Bekerja sama saya akan kasih gaji 1 hari 1 juta. Pasti Anda akan bekerja sungguh-sungguh dengan khusyuk, tanpa ada CCTV pun pasti bekerja. Karena harapannya setelah bekerja mendapatkan uang 1 juta setiap hari, kali sebulan 30 juta. Begitulah kalau ada harapan dalam ibadah itu sorga, maka kita akan sungguh-sungguh meraihnya. Kemudian yang ketiga, al-khauf, perasaan takut. Takut kalau solatnya ditolak, takut kalau solatnya tidak diterima, takut kalau solatnya ini menjadikan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Orang salat saja dianggap celaka. Ya, karena alladzina hum an salatihim sahun, karena dalam salatnya lalai dan juga melakukan riya. Dari mana kita ambil perasaan cinta, harap dan juga takut itu? Dari bacaan Al-Fatihah ayat pertama, 2 dan 3.
Memang menjadi perselisihan ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan bagian daripada Al-Fatihah, tapi ulama yang lainnya tidak. Al-Fatihah itu bagian dari Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah An-Naml dan disunahkan dibaca setiap membaca Quran. Tapi dia bukan bagian dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah dimulai dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu itu artinya pujian. Alhamdu, aku memuji. Siapa yang dipuji? Allah. Bahwa pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat Alhamdulillah, kalimat pujian itu tidak mungkin kita memuji kecuali karena cinta. Orang kalau sudah cinta pasti memuji, tapi orang kalau benci pasti mencela. Ketika kita kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tanda cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memujinya, karena orang cinta harus memuji. Tanda benci dia mencela. Makanya lihat kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan orang yang melakukan kesalahan itu kita sangat mencintainya, tetap saja kita tutupi kesalahannya, karena pujian itu menganggap semuanya indah di hadapannya. Dan kalimat Alhamdulillah ini kalimat ajaib, dibaca semua manusia, dibaca semua makhluk, dibaca penduduk dunia, penduduk sorga. Coba kita lihat, kalau ada orang sehat kita katakan bagaimana kondisimu, maka dia mengatakan Alhamdulillah saya sehat. Kita datang kepada orang sakit, macam mana kondisimu? Orang sakit mengatakan Alhamdulillah sudah mulai sembuh. Kita katakan kepada orang miskin, bagaimana kondisimu? Alhamdulillah masih bisa makan. Kita katakan kepada orang kaya, macam mana kondisimu? Alhamdulillah bisnis lancar. Alhamdulillah diucapkan orang sakit, orang sehat, orang miskin, orang kaya. Bahkan penduduk sorga juga mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahkan semua makhluk mengucapkan kalimat itu. Wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik gunungnya, baik langitnya, baik buminya, baik lautannya, baik tumbuh-tumbuhannya, baik binatang-binatangnya, bebatuannya, yang padat dan yang cairnya, semua mereka bertasbih. Bagaimana cara tasbihnya? Bihamdi, mengucapkan Alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan kita mendengar suara pohon pisang bertasbih kepada Allah, maka kita akan mendengar pohon pisang mengatakan Alhamdulillah. Kalau seandainya tiang-tiang masjid diperdengarkan bagaimana tasbihnya dia kepada Allah, maka kita akan mendengar tiang itu mengucapkan Alhamdulillah. Dan begitu seterusnya. Kalimat Alhamdu adalah pujian dan tidak mungkin terucap kecuali karena kecintaan. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatnya cuma satu dari kalimat rahmat. Cuman bedanya kalau Ar-Rahman mencakup mukmin dan kafir, kalau Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahman ini umum. Lihat orang-orang kafir yang kufur, yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah kasih makan mereka. Tetap Allah kasih kesehatan kepada mereka. Bahkan mereka lebih kaya dibandingkan kita. Itu rahmannya Allah kepada mereka. Tapi hanya setakat dunia. Mereka tidak akan mendapatkan sampai ke akhirat rahmat Allah. Tapi kalau rahim, maka itu sampai ke akhirat dan tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman. Lah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kata lain daripada roja harapan, di mana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan dosa. Bahkan terkadang ada orang melakukan dosa dari lahir sampai dia mendekati ajalnya. Sebelum ajalnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, Allah ampuni. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada seorang kakek usianya 100 tahun datang kepada Rasul. Rasul, ya Muhammad,
inni fa'altu dzamban 'azima law wuzi'at ala ahli al-ardi la ahlakathum. Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa. Kalau ku bagi-bagikan dosa kepada sebuah penduduk negeri, hancur mereka dengan dosaku. Halli fi dinika minat taubah. Apakah dalam agamamu ada tobat orang seperti aku, di mana semua dosa sudah pernah kulakukan? Ya, 100 tahun melakukan berbuat dosa macam-macam. Kata Nabi SAW, ya, ucapkan kalimat syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakan ucapan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Rasul bertakbir, Allahu Akbar, qad baddalakallahu sayyi'at al-hasanat. Allahu Akbar, Allah telah mengganti seluruh keburukanmu dengan kebaikan. Karena Islam menghapus dosa sebelum Islam. Itu namanya harapan. Kita masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tersifati dengan sifat rahmat, kasih sayang, di mana kasih sayang Allah itu lebih mendahulukan dibandingkan kemurkaannya. Makanya kenapa pintu sorga 8, kenapa pintu neraka itu 7? Kenapa dilebihkan 1 pintu sorga? Untuk menunjukkan kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya rahmat Allah luas. Jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah. Disitulah muncul harapan, raja. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Dari kalimat ini timbul perasaan takut. Kalimat Maliki Yaumiddin ini diucapkan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta sehancur-hancurnya. Selama 40, entah 40 tahun, entah 40 bulan, entah 40 hari, wallahu a'lam. Karena Abu Hurairah hanya mengatakan di angka 40 antara tiupan trompet sangkakala Israfil yang pertama ke tiupan sangkakala Israfil yang kedua. Disitulah Allah hancurkan alam semesta. Ketika Allah hancurkan semua alam semesta, tidak ada orang yang hidup, semua mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada binasa. Mau manusianya, mau jinnya, mau malaikatnya. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Di mana orang-orang yang sombong itu? Di mana orang-orang yang congkak itu? Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada makhluk yang hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab sendiri dengan mengatakan, Lillahil mulku. Milik Allah lah kekuasaan. Anal malik, sayalah raja, kata Allah. Sayalah raja. Lillahil wahidil qahar. Kekuasaan ini milik zat yang satu, itulah saya. Disitulah Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Dialah raja pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Kalau kita tahu dia raja, dia sanggup menghancurkan alam semesta, dia sanggup mewafatkan jin, manusia dan para malaikat, tertanam perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bisa saja melakukan apapun kepada kita hambanya. Maka di sini kita diajarkan 3 kalimat, namanya usulul ibadatil qalbiyah, namanya rukun ibadah hati. Itu ada 3. Tertanam perasaan cinta, tertanam perasaan takut, dan tertanam perasaan harap. Harus ada pada setiap ibadah, ditanamkan 3 perkara ini. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Fatihah ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ini tentang bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan 3 tauhid. Kemudian diajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta pertolongan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Kalimat ini tidak diletakkan di awal ayat. Tapi kalimat ini diletakkan di tengah ayat, di tengah surat. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang hamba langsung menyembah kalau dia tidak kenal siapa yang disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dahulukan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim, maliki yaumiddin, baru iyyaka na'bud.
Apa maknanya? Alhamdu artinya tauhidul uluhiyah. Segala puji itu hanya milik Allah. Itu artinya tauhid uluhiyah, di mana seluruh ibadah kita, pujian kita tidak diserahkan kecuali kepada Allah. Kemudian Rabbil Alamin, di sini ada maknanya tauhid rububiyah dari kalimat Rabb. Rabb itu artinya kita meyakini Allah yang menciptakan kita, kita yakini Allah yang mengatur kita, kita yakini Allah yang menguasai kita. Allah pencipta alam semesta, Allah penguasa alam semesta, Allah pengatur alam semesta. Itu nama makna daripada Rabb. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Berarti alam ini yang menciptakan Allah, alam ini yang mengatur Allah, alam ini yang menguasai Allah. Disitulah bentuk rububiyahnya. Setelah menyebutkan uluhiyah, kemudian beralih kepada rububiyah. Setelah menyebutkan rububiyah, beralih kepada asma dan sifatnya, nama-nama Allah dan sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama dan sifat Allah. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatnya rahmah. Begitu juga Maliki Yaumiddin. Kalau kita sudah mengenal tiga tauhid ini, uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat, berarti kita telah mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, iyyaka na'bud, mulai kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pertolongan Allah? Mustahil. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena tidak mungkin kita beribadah tanpa pertolongan Allah. Makanya ada istilah para ulama, lan yuta'a illa bi'idni wa lan yu'sa illa bi'ilmi. Allah tidak mungkin ditaati kecuali dengan izinnya, dan Allah tidak mungkin dimaksiati kecuali dengan pengetahuannya. Ketika kita bangun dari tidur, apa doa yang diajarkan Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rudda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi setelah bangun tidur. Ada juga ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang masyhur. Tapi ada juga doa bangun tidur ini yang paling utama dibandingkan lafaz alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apa itu? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Alhamdulillah ya Rabb, habis bangun tidur, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada jasadku. Aku masih diberikan hidup, masih diberikan kesehatan. Wa rudda alayya ruhi, dan Kau kembalikan ruhnya yang Kau terbangkan ketika tidur, Kau masukkan lagi ke dalam jasadku. Aku dihidupkan kembali. Betapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi karena ruhnya tidak dikembalikan. Kita bersyukur ruhnya masih dikembalikan dan kita masih hidup dan bisa bangun dari tidur. Kemudian wa adzina li bidzikri, dan telah mengizinkan aku untuk terus mengingat nama-Mu. Semua karena izin. Ada orang yang duduk di masjid, mushaf di depan, di etalase. Yang duduk ini bisa baca, bisa tulis, bisa membaca Quran. Kenapa dia duduk bengong? Kenapa dia tidak mengambil Quran kemudian baca Quran? Karena dia belum diizinkan Allah. Kalau diizinkan Allah, pasti dia ambil Quran, dia baca. Kenapa banyak orang yang mendengar suara azan, bahkan hayya 'alas shalah dipanggil-panggil, yuk kita salat. Lebih daripada itu hayya 'alal falah dipanggil supaya menang, enggak mau menang juga. Enggak mau juga ke masjid karena belum diizinkan Allah. Kalau diizinkan Allah, pasti dia langkahkan kakinya ke masjid. Betapa banyak orang yang melihat orang-orang yang fakir, yang susah, butuh uluran tangan, tidak juga dibantu sama kita. Ya, karena belum diizinkan Allah. Kalau izinkan pasti bantu. Lan yuta'a illa bi'idni. Allah tidak ditaati kecuali karena izin Allah itu sendiri. Makanya dari sini ibadah tidak mungkin dilakukan kecuali wa iyyaka nasta'in, kecuali kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin Anda hadir di majelis muhajirin di sini. Pasti Anda akan di rumah. Mungkin habis ngaji, habis sholat tadi pergi. Tapi Allah tolong untuk duduk di pengajian. Alhamdulillah, Allah masih tolong kita masih hadir duduk di pengajian, masih bisa sholat isya.
Makanya dalam surah Fatihah diajarkan kepada kita apa? Bagaimana cara mengenal Rabbnya, kemudian beribadah kepadanya, dan minta kepada Allah pertolongan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan tentang meraih sebab hidayah. Hidayah ini mahal, harus kita cari, karena hidayah ini yang menuntun kita ke sorga. Perhatikan di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Setelahnya, Ihdina, ya Allah berikan hidayah. Sebelum Allah katakan Ihdinas siratal mustaqim, Allah mulakan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi masa'al. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta pasti kukabulkan. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Fatihah itu bentuk dialog kita dengan Allah sebenarnya. Jadi kalau anda ingin tahu, ketika membaca Fatihah itu bentuk dialog kita dengan, kita sedang berdialog dengan Allah sebenarnya. Karena setiap kalimat-kalimat dalam surah Al-Fatihah itu ada jawabannya. Makanya kenapa kemudian solat itu disebut munajat, bermunajat dengan Allah, berdialog dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika Allah mengatakan solat itu berat bagi orang-orang kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang-orang yang yakin ketika dia berjumpa dengan Allah. Dalam Quran seperti itu kan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin dia sedang bermunajat dengan Allah. Itulah perjumpaan kita di dunia dengan Allah itu dalam solat. Disitulah terjadi dialog kita dengan Allah. Kata Nabi SAW, idza qala al-abdu, kalau seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, maka Allah akan jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian kita membaca lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, Majadani abdi, hambaku sedang membesarkan dan mengagungkan diriku. Apabila kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini hubungan aku dengan hambaku, dan semua permintaan hambaku pasti akan kukabulkan. Perhatikan di sini ada 5 perkara, dan 5-5-nya menjadikan sebab hidayah. Pertama alhamdu, yang kedua as-sana'u, yang ketiga al-majdu, yang keempat al-ubudiyatu, dan yang kelima ad-du'a. Pertama alhamdu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita harus senantiasa memuji. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat, alhamdulillah. Nikmat banyak, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Nikmat sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Kena musibah, alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua as-sana, sanjungan dengan menyebut nama-namanya. Bukankah nama Allah itu banyak, 99 nama? Sanjunglah Allah dengan nama-nama itu. Kemudian setelah itu al-majdu, agungkan Allah. Jangan sampai kita merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, besarkan Allah. Kemudian al-ubudiyah, iyyaka na'bud, jadikan hamba kerendahan kita di hadapan Allah. Jangan sombong di hadapan Allah, kita ini hamba.
kemudian berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah isti'anah wa iyyaka nasta'in. Kalau kita bisa mengumpulkan pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah, kemudian penghambaan kita kepada Allah, kemudian doa kita kepada Allah, maka muncullah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Di situ muncul hidayah. Jadi sebab hidayah itu karena 5 perkara. Karena kita pandai memuji Allah, karena kita pandai menyanjung Allah, karena kita pandai mengagungkan Allah, karena kita pandai menghambakan diri kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, muncul hidayah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 kalimat yang luar biasa. Pertama rahmat, yang kedua hidayah, yang keempat, yang ketiga nikmat. Rahmat diambil dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya rahmat. Hidayah diambil dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdina ya Allah berikan hidayah. Nikmat diambil dari kalimat alladzi an'amta alaihim. An'amta itu nikmat. Apa rahasia 3 kalimat rahmat, hidayah dan nikmat itu? Kalau kita balik, tidak mungkin orang diberikan nikmat kecuali diberikan hidayah. Tidak mungkin orang diberikan hidayah kecuali setelahnya diberikan rahmat. Sebab rahmat itulah orang dapat hidayah. Sebab dapat hidayah itulah orang diberikan nikmat. Jadi Al-Fatihah itu sebab mendatangkan nikmat. Karena ada rahmat, setelah itu ada hidayah, baru ada nikmat. Dan itulah Islam. Islam itulah semuanya. Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan. Akmaltu kesempurnakan. Apa agama? Islam. Kemudian ku sempurnakan lagi nikmatku untuk kalian. Maksudnya nikmat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Di sini ada al-kamal, at-tamam, ar-ridha. Ada penyempurnaan Islam, ada penyempurnaan nikmat, dan ada ridho kepada kita tentang Islam. Allah sempurnakan Islam, Allah jadikan nikmat Islam untuk kita, dan Allah ridhoi Islam sebagai agama kita. Bicara tentang rahmat, hidayah dan nikmat dalam surah Al-Fatihah, Allah mengatakan rahmat, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad untuk menyebarkan Islam kecuali engkau jadi rahmat di tengah-tengah manusia. Hidayah, Allah mengatakan faman yurid an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, Allah bukakan dadanya menerima Islam. Adapun nikmat, itulah Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa surah Al-Fatihah ini surah ajaib kalau kita perhatikan, kalau kita resapi, karena di dalamnya isinya doa yang porosnya di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah dalam solat kita, tidak mungkin setelah solat dia melakukan maksiat. Mustahil orang sudah dapat hidayah. Tetapi ketika kemudian dalam solatnya dia belum mendapatkan hidayah, solatnya hanya semata-mata gerakan dan bacaan, tidak ada ruh di dalamnya. Itulah jawabannya. Kenapa orang solat kok masih zina? Kenapa orang solat masih dusta? Kenapa orang solat masih riba? Karena dia belum dapat hidayah dalam solatnya. Dia tidak sungguh-sungguh ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah. Makanya bacaan surah Al-Fatihah ini bukan bacaan biasa. Harus betul-betul memahami isi kandungannya supaya tidak tergesa-gesa. Makanya saya heran kalau ada orang bacaan Fatihah satu nafas, tarawih 30 rakaat 10 menit atau 5 menit, semana tuh baca Fatihahnya? Orang dolin, nggak paham dia isinya tuh, atau dolin saja. Gimana akan dapat hidayah dia? Bacaan Fatihahnya nggak jelas. Pada setiap kalimat ada jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cerita Fatihah, kalau kita kembangkanlah panjang lebar. Ada 100 faedah dari surah Al-Fatihah diambil dari kitab Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini hanya sedikit saja. Kemudian masuk kepada bacaan ruku. Dalam bacaan ruku ada kalimat tasbih, subhana rabbiyal azim.
Subhana rabbiyal azim. Apa makna subhana rabbiyal azim? Subhan itu artinya tasbih. Kita sedang membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hal-hal yang bisa mengurangi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan Allah dari hal-hal yang menyerupainya atau yang menyekutukannya atau sebagai tandingannya. Allah itu zat yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada sekutu dengan Dia, tidak ada tandingan bagi Dia. Dan kita bersihkan Allah dari seluruh cacat dan sifat-sifat yang tercela yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Azim, Al-Imam Al-Asbahani mengatakan al-azamatu sifatun min sifatillah la yakumula khalqun wallahu khalaqa bainal khalqi azamatan yu'azzimu biha ba'dhuhum ba'dha. Sifat kalimat al-azim diambil dari kalimat azam, artinya keagungan. Kita sedang mengagungkan Allah dalam ruku kita, karena Allah itu keagungannya mutlak, tapi manusia itu nisbi keagungannya. Terkadang ada orang yang diagungkan karena kekayaannya saja, atau diagungkan karena kekuasaannya saja, atau diagungkan karena mungkin dia memiliki ilmu, atau mungkin diagungkan karena memiliki kedudukan. Hanya itu saja. Tapi Allah keagungannya mutlak. Semua bagi Allah itu agung, baik kekuasaannya, baik zatnya, baik sifatnya, dan begitu seterusnya. Jadi ketika kita mengatakan subhana rabbiyal azim, betul-betul kita mengagungkan Allah. Makanya saat ruku itulah seluruh kesalahan kita yang di bahu kita akan rontok. Karena ada dua kondisi di mana dosa-dosa kita akan dirontokkan saat sholat. Pertama kondisi ruku, dan yang kedua dalam kondisi sujud. Dalam sebuah hadis yang dihasankan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ketika sebelum sholat Allahu Akbar itu Allah letakkan dosa kita di pundak dan di kepala. Ketika kita sedang ruku, dosa kita yang di pundak berjatuhan. Ketika sedang sujud, dosa di kepala berjatuhan. Makanya ketika dia selesai sholat, maka dosa-dosanya diampuni. Makanya kenapa di dua tempat ini kita harus khusyuk dan tumaknina. Pertama saat ruku, jangan tergesa-gesa. Di situ Allah sedang mengampuni dosa kita. Dan yang kedua saat sujud, jangan tergesa-gesa. Tumakninalah, khusyuklah saat sujud, karena di situ dosa kita sedang dirontokkan. Kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, kata Rasul, in kana fi babi ahadikum naharun, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang jernih sekali, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, bukankah akan membersihkan kotoran di badanmu? Kata sahabat, tentu wahai Rasul. Begitulah salat. Apabila kita melaksanakan salat 5 waktu sehari, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka itu bisa membersihkan dosa seperti kita mandi 5 kali, membersihkan kotoran, dan 5 kali salat membersihkan dosa kita. Kapan dibersihkan dosa saat salat? Dalam kondisi ruku dan sujud. Situlah dosa kita rontok di situ. Makanya ketika ruku dan sujud betul-betul sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Sampai Rasul kalau ruku tuh, kalau diletakkan bejana di sini, itu tidak akan tumpah. Makanya tangan kenapa diletakkan di lutut? Supaya rata ini, ya, bahu ini. Sebab kalau diletakkan di betis, maka dia akan doyong seperti ini. Kalau diletakkan di paha, maka akan terangkat seperti ini. Kalau di betis baru dia begini, tumaknina. Pegang betis, jangan paha ataupun pegang lutut, jangan betisnya, atau jangan pahanya, karena itu yang bisa meratakan punggung kita. Begitu juga ketika sujud, jangan sampai kemudian sikut ini menempel di lambung. Itu sujudnya orang malas. Tapi jauhkan sikut ini dari lambung. Begini. Sampai kata Rasul, kalau ada anak kambing masuk, bisa masuk dia di sini. Supaya kita tidak malas dalam sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kemudian setelah kita bangkit dari ruku ketika i'tidal itu, kenapa bacaannya sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah artinya Allah mendengar.
hamidahu, yang memujinya. Kenapa kalimat sami'a diletakkan setelah ruku saat i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Tadi saya sudah katakan bahwa solat itu ketika kita berdiri ada bacaan Fatihah di situ. Dan isi bacaan Fatihah itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Kemudian doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar. Ketika kita mengatakan alhamdulillah memuji Allah, Allah mendengar kita sedang memujinya. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mendengar ketika kita menyanjungnya. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, kita sedang membesarkan Allah, Allah mendengarnya. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoa di situ, meminta isti'anah, Allah juga dengar. Ketika kita katakan Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah, Allah dengar dan Allah kabulkan. Sami Allahu liman hamidah. Doa harus yakin bahwa bacaan Fatihah kita ini itu kan ada dua bagian, untuk Allah dan untuk hambanya. Untuk Allah itu maksudnya 3 ayat pertama. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i membaca Fatihah itu rukun dan harus dibaca kapanpun, walaupun imamnya jahar, imamnya umpamanya maghrib, isya, subuh itu kan dikeraskan, tetap makmum baca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain tidak. Kalau dalam bacaan keras seperti mazhab Hambali mengatakan cukup mendengarkan imam saja, kecuali di solat-solat yang tidak dikeraskan, zuhur dan asar. Yang saya ingin katakan dalam mazhab Syafi'i itu, kalau seandainya orang telat solat nih, jadi masbuk ya, kemudian kita baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba imam ruku, kemudian kita ruku, maka dianggap dapat 1 rakaat. Kenapa? Karena hak Allah sudah terpenuhi. Sebab Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hak hamba. Hak Allah itu cuma 3 ayat pertama saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai di sini hak Allah. Jadi kalau ada orang masbuk baru 3 ayat di sini, berarti sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau baru alhamdulillah kemudian ruku, dalam mazhab Syafi'i tidak mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau mazhab yang lain, yang penting dapat ruku, dapat 1 rakaat kan gitu ya. Itu masalah fikih lah, kita nggak usah bahas. Tapi yang jelas bahwa kenapa kalimat itu yang dipilih Sami Allahu liman hamidah? Ya, karena kita harus punya keyakinan saat kita mengucapkan kalimat Sami Allah mendengar, berarti ucapan bacaan Al-Fatihah tadi Allah dengar. Doa-doa kita Allah dengar, permintaan hidayah kita Allah dengar, dan kita berharap Allah mengabulkannya, dan pasti Allah mengabulkannya kalau kita sungguh-sungguh memintanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi zatnya karena dia berada di atas semua makhluknya. Maha tinggi kedudukannya sebab hanya kepunyaan dia segala sesuatu secara sempurna. Maha tinggi Allah atas kekuasaannya sebab dia maha kuasa atas segala makhluk-makhluknya. Subhana rabbiyal a'la. Inilah kesempatan manusia untuk meluapkan masalah-masalah hidupnya saat sujud. Tentu yang saya sarankan adalah ketika sholat sunnah. Sebab kalau sholat wajib kan tidak ada kesempatan. Rata-rata kalau imamnya agak cepat sujudnya, mungkin kita hanya bisa membaca bacaan yang wajib saja, Subhana rabbiyal a'la kan. Tapi kalau dalam sholat sunnah kan Anda bisa melama-lamakan sujudnya. Kita baca Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu berdoalah sesuka kita. Uraikan permasalahan hidup kita dalam sujud ini. Entah Anda sakit minta disembuhkan, entah Anda ekonominya minta dilancarkan, entah rumah tangganya berantakan minta diuraikan, dan begitu seterusnya. Adukan masalah kita saat sujud itu. Karena Rasul mengatakan kemuliaan salat seseorang itu di waktu sujud. Kenapa? Karena tanah itu tempat yang rendah, tempat diinjaknya oleh kaki kita. Tiba-tiba kepala yang terhormat dalam badan manusia, itu yang paling terhormat kepala.
tempat yang paling terhormat, diletakkan di tempat yang paling hina yang dipijak manusia, untuk menunjukkan apa? Kehinaan kita di hadapan Allah, bahwa kita ini hamba, harus menghinakan diri kepada Allah. Kita sujud, makanya itu bentuk penghambaan yang sempurna saat sujud itu. Disitulah kenapa Rasul mengatakan fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguh dalam berdoa di situ. Hampir-hampir tidak ada doa yang ditolak saat sujud itu. Maka kalau seandainya Anda ada masalah banyak sekali, cobalah ketika sholat sunnah, sujud yang lama, setelah membaca subhana rabbiyal a'la, adukan masalah Anda ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam sholat tahajud. Saya yakin dan percaya semua permasalahan bisa diuraikan dengan sholat. Bukankah Hudzaifah ibn Yaman yang mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza fazi'ahu amrun idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah besar dalam hidupnya, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat. Dan salat itu yang menguraikan masalah. Kapan itu? Saat sujud tuh kita meminta kepada Allah azza wa jalla. Ya tentu dalam sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan tergantung, kalau imamnya lama ya mungkinlah bisa ada kesempatan kan. Tapi kan kita harus mengikuti imam. Nggak bisa imamnya sudah bangkit dari sujud, kita sujud terus sampai selesai baru kemudian bangkit dari sujud. Ya dasar sholatnya. Ya. Intinya bahwa inilah kalimat dalam sholat. Kemudian ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Ada yang mengatakan sama bacaan tasyahud awal dan akhir, ada yang mengatakan tidak sama. Tasyahud awal itu sampai kepada syahadat saja, seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dia mengatakan tasyahud yang pertama itu sampai syahadat saja. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadihi kas-salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di sini saja. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bacaan tasyahud awal dengan akhir sama saja. Tapi saya cenderung kepada pendapat Syekh Shalih Fauzan bahwa tasyahud pertama sampai syahadat saja, kemudian bangkit ke rakaat yang berikutnya. Lah tasyahud yang terakhir ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah. Apa makna at-tahiyyat itu? Ada yang mengatakan tahiyat itu artinya al-mulku, kekuasaan. Ketika kita at-tahiyyatu lillah, kekuasaan ini hanya milik Allah. Ada yang mengatakan as-salam, keselamatan ini hanya milik Allah. Ada yang mengatakan al-azamah, keagungan. At-tahiyyatu keagungan semua milik Allah. Ada yang mengatakan al-baqa, kekekalan itu hanya milik Allah. Jadi mana tahiyat itu macam-macam. Jadi seolah-olah ketika kita mengatakan at-tahiyyatu lillah, kita katakan semua kerajaan, semua keselamatan, semua keagungan, semua kekekalan hanya milik Allah. Was-salawat, dan salat-salat yang 5 waktu itu juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, harus ditujukan kepada Allah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, bahkan hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah. Was-salawat wat-thayyibat. Thayyibat itu artinya amal saleh, baik amalan badan kita atau amalan lisan kita, maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahiyat itu milik Allah, salat itu milik Allah, amal saleh itu milik Allah. Seolah-olah kalimat itu menandakan pentauhidan kita kepada Allah. Kita sedang mentauhidkan Allah di situ. Baru setelah kita membaca at-thayyibatu lillah, baru kita ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini kan kalimat mukhatab, ikhwan. Keselamatan bagimu wahai nabi. Apakah nabi hidup di hadapan kita sehingga kita menyapa dia? Sehingga ada sebagian ulama mengatakan diganti lafaznya dengan assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi, karena kalimat ayyuha itu orangnya di depannya masih hidup. Tapi ulama mengatakan itu hanya lafaz saja. Boleh assalamu ala nabi, boleh assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan alayka kepadamu, seolah-olah orangnya di depannya. Boleh dibaca dua-duanya. Tapi apa sih maknanya? Kenapa kita disuruh mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi?
Begini ikhwatu fiddin, dalam salat itu ada dua perkara. Kalau salat kita ingin diterima, lakukan dua perkara. Pertama, tanamkan keikhlasan. Yang kedua, mutaba'atur rasul. Tanamkan ittiba, mencontoh Nabi. Keikhlasan ditanamkan dalam salat saat berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu keikhlasan. Kemudian ittiba, disilah kalimat ittiba, assalamu alayka ayyuhan nabi. Seolah-olah kita katakan, kalau bukan engkau wahai nabi, tentu kami tidak salat, bahkan tidak beriman pun. Kalau bukan engkau wahai nabi, tentu kami tidak mungkin mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi, di sini ada tuntutan kalimat sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita diingatkan dengan Nabi bahwa salat kita ini adalah berkat Nabi. Diutus oleh Allah kepada kita, diajarkanlah salat kepada kita. Maka jangan sampai kita melakukan gerakan bacaan salat yang di luar dari tuntunan Nabi SAW. Karena kalau bukan karena Allah kemudian Nabi kita, tentu kita tidak mengenal salat. Kita mengenal salat itu karena Nabi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru kita doakan kepada diri sendiri. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ala ibadikas salihin. Kitalah hamba-hamba Allah yang saleh. Minta kepada Allah agar kita menjadi hamba yang saleh, supaya ketika selesai sholat kita tidak melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Baru setelah itu kita mengucapkan syahadat. Syahadat itulah persaksian kita yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Kalimatul la ilaha illallah, kalimat penyelamat. La ilaha illallah itu kalimat yang pertama diwajibkan untuk diucapkan oleh hamba, dan yang terakhir kalimat yang diwajibkan untuk hamba. Rasul mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha. Kenapa? Ingat ikhwan, fitnah yang paling besar setelah fitnah rahim. Maksudnya kalau kita dalam janin kita, insya Allah masih tidak akan diganggu setan. Kenapa bayi itu disebut janin itu dalam rahim? Apa sih rahim itu? Kenapa diambil dari kalimat rahim? Rahim ibu kita. Rahim itu diambil dari rahmat. Artinya bayi itu kalau masih dalam perut itu masih mendapatkan rahmat Allah. Makanya dia itu diberikan makan, diberikan minum, diberikan nyawa, diberikan oksigen. Tidak mati padahal dalam rahim loh ya. Tidak ada yang ngantar makanan, tapi dihidupkan 9 bulan karena rahmat, maka disebut rahim. Tapi kalau sudah brojol, rahmat sudah nggak ada. Dia akan diberikan berbagai macam fitnah-fitnah. Makanya nanti setelah kita membaca syahadat, kita dituntut untuk, ini hukumnya sunnah, tidak wajib, berlindung dari 4 perkara kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masihid dajjal. Di sini ada kalimat dari fitnah kehidupan dan kematian. Itulah ketika orang brojol ke dunia, maka dia dihadapkan dengan 2 fitnah. Pertama fitnah kehidupan, dan yang kedua fitnah kematian. Fitnah kehidupan macam-macam. Kita akan diberikan sakit, sabar nggak dengan sakit kita? Kita akan diberikan kefakiran, sabar enggak dengan kefakiran kita? Kita akan diberikan dengan berbagai masalah. Mungkin manusia memfitnah kita, menggibah kita, membuli kita, merendahkan kita. Sabar enggak menghadapinya? Itulah fitnah kehidupan. Setiap manusia pasti diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan kami beriman mereka tidak diuji? Bahkan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tetap mereka akan diuji baik dengan nikmat atau dengan musibah, dua-duanya ujian bagi manusia. Tapi yang paling berat bukan ujian kehidupan, tapi ujian saat kematian. Itu paling berat. Kenapa? Karena setan iblis khususnya kalau melihat ada orang yang sedang sakaratul maut, maka dia akan kerahkan bala tentaranya, dia akan kerahkan pasukannya untuk menyerang orang yang sedang sakaratul maut. Jangan sampai dia husnul khatimah, buat dia sakaratul maut su'ul khatimah. Itu yang paling bahaya. Dengan cara apa?
diberikan banyak was-was. Was-was yang sangat banyak dalam otak yang orang yang sedang sakaratul maut itu. Boleh jadi dimasukkan perasaan bahwa dia mendengar di sana ada tukang sihir tertentu atau dukun tertentu yang bisa menyelamatkan saya. Pokoknya kalau ada siapapun yang bisa menyembuhkan saya, entah dia dukun, entah tukang sihir, saya siap diobati. Padahal dia menjelang sakaratul maut dibuat was-was seperti itu. Kalau ada pikiran seperti itu, dia mati, berarti mati di atas kesyirikan. Makanya kenapa Allah mengatakan hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa sampai di tenggorokan, Allah katakan apa? Wa qila man raq. Siapa yang bisa meruqyah dia? Enggak ada yang bisa meruqyah dia, enggak bisa mengobati dia. Kalau nyawa di sini pasti mati. Makanya kemudian dia teringat, siapa yang bisa meruqyah dia? Setan datang, ada yang bisa meruqyah kamu. Kemudian diberikan was-was dan mengatakan, enggak apa-apalah, mau dukun mau apa, kalau bisa menyembuhkan saya silahkan. Makanya di situ orang yang mentalkin itu menghilangkan was-was, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang mati yang sedang sakarat itu kalimat la. Kalau dia sampai mengatakan la, tidak, artinya dia menolak was-was syaitan. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Dia tolak semua was-was itu. Kalau dia sampai mengucapkannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itulah syahadat. Ya. Baru di situ ada solawat. Dan ingat bahwa lafaz solawat terbaik adalah solawat Ibrahimiyah. Lafaz solawat itu banyak, tapi lafaz solawat kalau ingin kita bersolawat sungguh-sungguh kepada Rasul, gunakan solawat yang ada pada tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad. Lafaz Bukhari ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat Bukhari. Tapi riwayat-riwayat yang lain bermacam-macam. Ya. Kalau kita ingin bersolawat, dan itulah solawat terbaik, bacalah solawat dalam tasyahud. Dan salawat itu artinya kita meminta kepada Allah, ya Allah, pujilah Nabi kita Muhammad itu di hadapan makhluk malaikat yang ada di langit sana. Dan kalau kita sampai bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Jadi kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, kita katakan ya Allah, pujilah Nabi Muhammad di hadapan makhlukmu di langit, di hadapan para malaikat sana, maka Allah akan sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat 10 kali pujian, padahal kita meminta kepada Allah untuk memuji Rasul 1 kali. Setelah itu Allah akan puji kita 10 kali di hadapan para malaikat. Bayangkan kalau Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Jangan cerita malaikat, kalau Raja Salman saja memuji kita, kemudian di YouTube-kan viral, bangga gak antum tuh? Banggalah Raja Salman muji-muji saya, satu dunia tahu. Ini yang muji bukan Salman, bukan Pak Prabowo. Yang muji yang menciptakan makhluk-makhluk di bumi. Maka jangan remehkan salawat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru di situ ada doa meminta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung jangan sampai terkena azab jahannam. Wa min adzabil qabri, berlindung kepada jangan sampai mendapatkan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung jangan sampai terkena fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, fitnah yang paling besar sejak diciptakan Adam sampai dikiamatkan, fitnah min syarri fitnatid dajjal. Seburuk-buruk fitnah adalah fitnah dajjal. Jangan sampai diperjumpakan dengan dajjal. Kan dipastikan kalau kita berjumpa dengan dajjal, pasti kita akan jadi pengikut mereka. Dan riwayat ada tambahan minal kufri wal faqri. Kita berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kufur. Makanya kita sholat, karena sholat itu pembeda kita dengan orang kafir. Supaya kita jangan kufur, sholat. Rasul yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir sholat. Siapa yang meninggalkannya, kafir dia. Fakiran, karena fakir itu juga menyebabkan kekufuran. Betapa banyak orang fakir bekerja untuk
fakir, lupa dengan kehidupannya karena mencari makan, lupa hadir di majelis ilmu, lupa segalanya. Makanya kefakiran ini bisa menjadikan kekufuran. Kita berlindung juga. Dalam riwayat juga Rasul berlindung minal ma'sam wal maghram, dari perbuatan dosa dan hutang. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda punya hutang? Sehingga engkau berlindung senantiasa dalam solatmu sebelum salamu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Kata Rasul, bukan begitu wahai Ummu Salamah. Karena orang yang hutang itu, kalau dia bicara pasti dusta, kalau dia berjanji pasti khianat, kata Rasul. Orang hutang kan gitu kan. Kalau dia ngomong pasti dusta tuh. Kapan bayar? Tak ada duit, padahal duit banyak. Dalam besok saja dia janji, pas besok tak mau dibayar juga. Itulah orang hutang, kalau ngomong dusta, kalau dia janji khianat. Makanya Rasul berlindung dari itu. Baru kemudian Rasul mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini hanya dipercepat saja karena waktu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.